10 times better than you can imagine. Pop gengs. Rasa sakit dari luka dan cedera adalah elemen penting yang mengaduk emosi. Terutama buat film bergenre aksi, thriller, kriminal, horor, dan segala macam turunannya. Kayak subgenre yang nampilin para psikopat seperti Freddy dan Jason. Lalu gimana sebenarnya cara tim efek praktis ini maupun mekanis dalam produksi film nyiptain elemen luka dan cedera yang begitu detail sampai bikin kita semua yakin kalau itu beneran? Berikut ini aku udah rangkum beberapa informasinya buat Pop Gengs yang suka nonton hal-hal di balik layar. Jadi yang penasaran bisa langsung cek aja di TKP. Sebagai permulaan, aku mau bahas soal cara nyiptain luka bakar kayak yang muncul di film Project Power. Karena kalau mau dibandingin dari yang lain, ini mungkin yang paling soft, tampilannya maksud aku. Kalau proses mah tetap ribet. Soalnya untuk tiap bagian tubuh yang mau dirias dengan efek luka, tukang make up mesti bikin gambar pola terlebih dahulu sebagai penanda. Terus dipasangin tato temporer sebagai riasan dasar. Ini aja sebenarnya udah kelihatan beneran kayak luka bakar ya. Cuman biar tambah detail, di sekitar area riasan akan ada kulit prostetik dengan tekstur yang tampak gosong. Supaya begitu dipasang bakal ngasih efek lepuhan. Dan buat finishing, kalau kayak di Project Power, ini tambahan ornamen lampu LED berwarna hangat untuk nguatin efek jilatan api di sekitar luka yang bakal ditambahin ke frame dalam proses pengeditan. 10 times better than you can imagine. Dan tentu aja beda jenis luka, teknik riasannya bakal lain juga. Luka sobek parah yang nunjukin lapisan daging misalnya. Prosesnya itu cenderung lebih ringkas, karena umumnya cuman ngekspos bagian tertentu aja. Makanya, langkah riasan bisa langsung lompat ke pemasangan prostetik, yang bahannya emang udah ready sebelum syuting dimulai. Terus, begitu kepasang, silikon yang jadi bahan dasarnya bakal diwarnain sampai kelihatan nyatu dengan kulit pemeran. Itu belum hasil akhir ya, karena penggunaan riasan masih bakal berlanjut ke tahap pewarnaan di dalam dan sekitar luka, buat ngasih detail yang lebih realistis. Sampai penampakannya kelihatan kayak gini nih. Kind of crusty. Tapi itu belum puncaknya sih. Meski luka sobek dan bakar tadi udah kelihatan ribet banget karena efeknya yang tampak lebih parah, ternyata luka dengan dampak yang kelihatan simple justru prosesnya lebih rumit lagi nih. Contohnya bisa kita lihat dari pembuatan efek luka gorok. Secara mendasar, awal prosesnya masih sama, ada pemasangan prostetik. Cuman di tingkat lanjut, langkahnya udah beda. Karena ada proses pemasangan selang, yang posisinya tersembunyi di balik kulit prostetik. Terus terhubung dengan pompa khusus, berisi cairan darah sintetis. Dan begitu semua proses ini selesai, sisi depan kulit prostetik tinggal dibuatin sobekan, untuk jadi jalan keluar cairan yang ada di pompa tadi. Gimana? Ribet kan? Hold on. Tenang aja, untuk yang selanjutnya bakal lebih simple kok. Maksudnya bukan yang beneran simple ya, dan bisa dilakuin tanpa keahlian, enggak. Ini maksudnya proses yang dibahas berikutnya cenderung lebih mudah dari ilusi sebelumnya. Soalnya yang dibahas bukan luka lagi, tapi cedera. Kamu inget kan sama film The Matrix saga pertama? Di situ ada adegan Trinity lagi berantem sama petugas keamanan. Terus matahin lengan salah satunya. Nah, itu adalah cedera palsu. Lengan yang dipatahin rangka bersendi dan dilapisin sama gabus. Dan gak bakal kelihatan karena ketutupan pakaian sama lengan asli yang emang ngumpet di belakang badan. Terus area yang bakal dipatahin udah ditentuin juga. Makanya bisa kelihatan kayak cedera beneran pas disorot sama kamera. Cuman lagi-lagi, karena masih gunain efek praktis, adegan Trinity tadi tetap bisa dimasukin dalam kategori ribet ya. Soalnya ada teknologi yang lebih gampang kan di zaman sekarang, pakai green screen. Kayak adegan Mark Ruffalo kehilangan tangannya dalam serial I Know This Much Is True. Tangan yang asli disembunyiin, terus ada tangan palsu yang disarungin pakai kain hijau dan bakal diilangin dalam frame pas proses pengeditan. Meski begitu, bukan berarti semua luka atau cedera palsu yang dibuat pakai efek praktis dan mekanis udah pasti ribet ya. Soalnya dalam beberapa kasus ada juga yang prosesnya malah lebih simpel dari penggunaan green screen. Luka tembak palsu misalnya. Selain penggunaan riasan prostetik di area luka, seperti yang kalian semua udah tahu, perlengkapan lainnya cuman pipa yang udah dimodif sama selang, kemudian diisi dengan cairan merah.
Nah, pipa modif ini bakal disenggolin ke belakang tubuh pemeran pas adegan tembak-tembakan berlangsung, supaya ada efek munceratan darah dan seolah pelurunya berhasil nembus badan. Oke, kita udah bahas luka dari yang ringan sampai yang parah. Terus udah bahas cedera buatan kayak lengan patah sampai kehilangan tangan. Tapi kok rasanya ada yang kurang ya? Gimana misalnya kalau badanmu kemasukan benda asing? Emang sih itu bukan luka atau cedera, tapi tetap aja kalau nonton di film, rasanya pasti nyerih gitu kan? Jadi udah paling bener kalau kita coba bahas itu juga, dengan gunain adegan perut kemasukan ke labang robot dari film The Matrix sebagai contohnya. Ya tentu aja kalau pembahasannya robot kayak gini udah pasti efek yang digunain pakai teknologi mekanis animatronic. Entah itu buat ke labangnya maupun buat perut orang yang disorot dalam kamera. Soalnya gak mungkin kan masukin begituan ke dalam badan orang beneran. Selain geli udah pasti bahaya. Jadi praktis karena emang total, para kru ini jadinya mesti buat penampakan perut yang beneran mirip. Sampai ke detil pori-pori supaya adegannya terasa lebih nyata. Well, sekarang kamu udah ngerti gimana cara film nipu mata penonton kan? Terutama buat adegan yang ada hubungannya dengan rasa sakit. Jadi gimana? Ada niatan pengen nyoba bikin adegan kayak gitu? Atau kamu tertarik dengan hal seputar produksi film? Seperti efek praktis, mekanis maupun digital buat jenis adegan lain? Ya kalau emang gitu, kamu tulis aja di kolom komentar mau bahas soal apanya, nanti aku buatin deh. Sama-sama untung kan kita? Kamu gak perlu susah-susah nyari tahu, aku juga dapat ide buat konten baru. Tapi kamu cek dulu lah di playlist behind the scene aku sebelum kasih usul ya. Kali aja yang pengen kamu tahu, ternyata udah pernah aku buat di konten lain, oke?